Kalender lunar tahun 995. Perdamaian yang telah berlangsung hampir 40 tahun telah berakhir, dan benua Dube Dirika dilanda api peperangan sekali lagi. Bara perang dimulai oleh sebuah negara besar di utara. Kaisar Kekaisaran Arsbel, Ramza ke-13, tiba-tiba menyatakan bahwa ia akan menaklukkan seluruh benua Dube Dirika, dan segera menyerbu negara tetangganya di timur, Kerajaan Farnese, dan memulai perang. Pada awalnya, hanya dua negara besar, kekaisaran dan kerajaan yang berperang. Tetapi nyala api perang dengan cepat menyebar ke negara-negara kecil di sekitar mereka, dan akhirnya menyeret seluruh benua juga. Kalender lunar tahun 997. Dengan perang menyebar ke semua negara di benua itu, kebuntuan antara kekaisaran dan kerajaan mencapai titik balik. Kekaisaran merebut benteng terbesar di teater perang pusat, Benteng Kiel yang tak tertembus. Setelah itu, kekaisaran menggunakan benteng itu sebagai pangkalan terdepan, dan memaksa negara-negara kecil di sekitar kerajaan dengan negosiasi atau invasi, mencaplok mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Konfederasi Sutherland, yang terletak di selatan benua, selalu menekankan netralitas mereka. Tetapi dengan perubahan situasi, mereka berkolusi dengan kekaisaran secara rahasia. Dengan alasan panen yang sangat buruk di wilayah tenggara benua itu, mereka secara drastis mengurangi ekspor makanan mereka ke kerajaan. Itu memicu kelaparan skala besar di seluruh kerajaan, dan mengakibatkan kerusuhan. Kerajaan sangat bergantung pada impor untuk pasokan makanan, dengan 70% makanan kerajaan berasal dari Sutherland. Ini memperburuk keadaan bagi kerajaan yang tidak bisa menghasilkan cukup makanan untuk menopang dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kerajaan meningkatkan makanan yang dikumpulkan dari warga untuk memberi makan para prajurit di garis depan, yang memicu lebih banyak kerusuhan. Kerajaan menekan kerusuhan dengan pasukan, yang berakibat mengintensifkan kerusuhan, menghasilkan lingkaran setan. Dengan tekanan keresahan sipil dari dalam dan ancaman militer asing dari luar, kekuatan kerajaan dengan cepat hancur. Kalender lunar tahun 998. Laporan pertempuran tentara kerajaan dikirim ke ibu kota satu demi satu. Kerajaan tidak bisa mengerahkan upaya untuk meluncurkan serangan balasan yang efektif, dan nyaris tidak bisa menahan garis depan. Pengepungan kekaisaran atas kerajaan perlahan-lahan semakin ketat, dan Raja Kerajaan Farnese yang berkuasa, Alphonse Semgarmun, membuat keputusan yang menyakitkan. Dia mengirim garis pertahanan terakhir ibu kota, elit militer kerajaan, pasukan pertama untuk merebut kembali Benteng Kiel. Benteng Gallia terletak di selatan kerajaan, dengan pegunungan Este memisahkannya dari ibu kota Vis. Itu adalah benteng utama di garis pertahanan kerajaan Farnese, dan benteng terdekat dengan ibu kota. Di barat daya Benteng Gallia dan tenggara Benteng Kiel, terdapat Kastil Kaspar yang telah direbut oleh kekaisaran. Desa-desa dan kota-kota di sekitar Kastil Kaspar telah jatuh ke tangan kekaisaran, dan tentara menjaga jalan-jalan utama setiap saat. Sembari mereka berencana untuk menyerang Benteng Gallia di masa depan, mereka harus waspada terhadap pergerakan kerajaan. Dan saat ini, Kapten Samuel yang bertanggung jawab atas sebuah pos pemeriksaan keamanan kunci di Jalan Kanaria menyadari seorang gadis berjalan menuju kerajaan. Usianya sekitar 15 atau 16 tahun. Wajahnya sehalus pintu, dan dia mengenakan blus coklat kemerahan. Jadi dia mungkin datang dari salah satu desa. Rambut peraknya berayun dengan setiap langkah yang diambil oleh kakinya yang ramping. Oh, temuan yang bagus. Saat Samuel mengagumi wajah gadis itu, benda yang tergantung di pinggang gadis itu menarik perhatiannya. Sarung pedang di pinggang gadis itu tampak terlalu mahal untuk seorang gadis desa. Sarung hitam itu diselimuti dengan pola intrinsik dengan emas dan perak. Benda seperti ini hanya dapat ditemukan pada bangsawan kaya atau veteran yang kuat. Hanya sarungnya saja bisa menghasilkan sejumlah koin emas yang banyak. Ngomong-ngomong, itu terlihat aneh pada gadis desa biasa. Mengingat indahnya ukiran pada sarungnya, pedang itu pasti luar biasa. Hanya membayangkan pedang di dalamnya sudah cukup untuk membuat Samuel mengangkat sudut bibirnya. Untuk sesaat, dia curiga bahwa gadis itu adalah seorang bandit, tetapi dengan cepat mengabaikan pemikiran itu.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tentara kekaisaran memiliki kendali atas wilayah sekitar sini. Bahkan jika mereka bukan tentara dari militer, bandit tidak akan berani menunjukkan wajah mereka di sini saat siang hari bolong. Samuel menepuk pundak seorang prajurit muda di sebelahnya Cliff, menunjuk ke gadis itu dan berkata, "Berbanggalah, Cliff. Ini adalah misi pertamamu. Lakukan pemeriksaan keamanan pada gadis itu." "Baik, Pak." Cliff memberi hormat dengan cepat, lalu berteriak pada gadis itu dengan nada yang kuat. Gadis yang di sana, berhenti. Namun, gadis itu mengabaikan Cliff dan terus berjalan di sepanjang jalan. Mengingat jaraknya, dia pasti sudah mendengar Cliff. Tetapi gadis itu acuh tak acuh. "Hei, Cliff, bersikap lebih lembut saat kau berbicara dengan seorang gadis. Bukankah ibumu mengajarimu itu?" "Betul. Bagaimana jika kau menakuti dia dengan nada kasarmu?" Melihat Cliff diabaikan, para prajurit di sekitar mulai menggodanya. Kesal oleh rekan-rekannya, Cliff berjalan di belakang gadis itu dan meraih pundaknya. "Aku bilang berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Kau memanggilku." Gadis itu menunjuk dirinya sendiri dengan mata terbuka lebar. Dia sepertinya tidak berbohong dan benar-benar terkejut. Tapi Cliff tidak berpikir begitu. Didorong oleh kemarahannya, dia melangkah mendekat dengan mengancam. "Apa kau bercanda? Apa kau lihat gadis lain di sini? Kau enggak bisa bedain laki-laki dan perempuan. Aku setidaknya bisa melakukan itu." Gadis itu kemudian menunjuk ke seorang prajurit wanita yang juga melakukan inspeksi penghalangan jalan. Prajurit itu memandang Cliff dan gadis itu dengan terkejut dan berkata, "Apa kau menunjukku? Mengira dia sedang dipermainkan?" Cliff memerah karena marah, dan mencengkeram gadis itu di kerahnya. "Beraninya kau mengejek prajurit kekaisaran? Apa kau ingin mati? Daerah ini berada di bawah kendali kekaisaran. Pasukan kerajaan yang lemah tidak bisa membantumu." "Oh, jadi kau adalah prajurit kekaisaran?" Manusia dalam Zirah semua terlihat sama. "Jadi aku enggak tahu. Akan sangat bagus kalau ada buku untuk membedakan Zirah." Gadis itu berkata dengan wajah serius ketika dia memeriksa armor Cliff. Dia tidak menunjukkan rasa takut, dan mata hitamnya yang tegas menunjukkan hal itu dengan jelas. "Hahaha, baiklah. Ini menarik. Gadis ini benar-benar punya nyali." Samuel mengangkat tangannya untuk menahan Cliff yang ingin menghunus pedangnya. Tapi Cliff terus memegang gagang pedangnya, terus mengeluarkan aura mengancam. "Tolong jangan hentikan aku, Kapten. Dia jelas-jelas mengejek kita. Izinkan aku untuk mengeksekusi dia di tempat." "Hei, jangan pedulikan itu. Aku tidak pernah membunuh wanita sipil, dan aku juga tidak akan membiarkanmu melakukannya. Dan dia adalah gadis yang cantik pula. Ini adalah satu-satunya aturan ketat di unitku, dan aturan yang aku banggakan. Jadi ingatlah dengan baik, tapi aku telah memperkosa wanita yang tak terhitung jumlahnya." Samuel memikirkan penaklukan seksualnya dari desa ke desa, sementara gadis itu menguap bosan. "Maaf sudah menghentikanmu, tapi sarung pedang di pinggangmu terlihat sangat berharga. Jadi aku penasaran tentang tujuanmu mengunjungi ibu kota kerajaan. Tempat itu penuh dengan binatang kelaparan, dan sangat berbahaya. Apa kau ingin aku mengawalmu?" Saat Samuel mengatakan itu, para prajurit tertawa sinis. Mereka mengabaikan tatapan dingin beberapa prajurit wanita yang menatap mereka. Salah satu dari mereka bahkan menirukan aksi mencakar seperti serigala dan melolong, mengakibatkan lebih banyak gelak tawa. "Begitu ya, aku enggak butuh pengawal, karena aku sedang dalam perjalanan ke kerajaan untuk mendaftar sebagai tentara. Jadi jangan halangi jalanku, oke?" Untuk sesaat, Samuel tidak mengerti apa yang dikatakan gadis itu. Cliff berdiri di sana dengan kaku, dan para prajurit di sekitar mereka tercengang. Samuel yakin ekspresinya tidak berbeda dengan mereka. Gadis itu kemudian berkata, capek banget. Lalu melanjutkan berjalan. "Kurang ajar kau." Ketika Cliff sadar, dia berteriak dan menebas gadis itu dengan pedangnya. Pada saat yang sama, lengan kanannya yang masih memegang pedang melayang di udara. Itu adalah tahun 998 dari kalender lunar. Langit yang tak berujung dan percikan darah menjadi latar bagi jalan Kanaria.
Beberapa tentara berteriak kaget, dan mereka berbalik ke arah Cliff dengan leher yang sekaku gir berkarat. Cliff memandangi lengan kanannya dengan bingung, dan wajahnya mulai mengernyit. Darah mengalir keluar dari lengan kanannya, dan jeritan Cliff bergema di sepanjang jalan. Samuel menatap gadis itu, dan pedang hitam ada di tangan kanan gadis itu tanpa dia sadari. Pedang itu berlumuran darah. Pelakunya sudah jelas. Sakit. Sakit banget. Cliff yang menangis terseduh-seduh mencengkeram sisa lengan kanannya dengan tangan kiri, dan melarikan diri dari gadis itu. Hai. Yah. Gadis itu memutar pedang hitam itu sejajar tanah, lalu melemparkannya sambil bersenandung. Pedang itu menusuk zirah Cliff tanpa ampun. Seperti panah yang terlepas dari busur, menusuk menembus dadanya. Kabut hitam tipis menyebar dari pedang itu. Tubuh Cliff mengejang, lalu jatuh seperti boneka yang talinya terpotong. Suara ceria gadis itu bergema keras di sepanjang jalan Kanaria yang sunyi. Sudah kubilang, jangan menghalangi jalanku. Manusia memang agresif. Mungkin aku enggak mengatakannya dengan jelas. Bahasa manusia memang rumit. Gadis itu mengatakan sesuatu yang tak terduga, lalu melangkahi kepala Cliff untuk mencabut pedangnya. Dia perlahan-lahan mengibaskan darah pada pedang, dan menatap pada prajurit yang memegang tombak di sampingnya. Tentara yang bertatapan dengan gadis itu menusukkan tombaknya sambil berteriak. Para prajurit lainnya memegang senjata mereka dengan panik. Sebaliknya, gadis itu tidak terpengaruh, dan menangkis serangan dengan sedikit gerakan. Rok pendek coklat kemerahannya berkibar di udara, seolah-olah dia menari dengan anggun. Samuel mendecak dalam hati. Bahkan seorang prajurit veteran tidak bisa mengimbangi keahlian gadis itu. Anak buahnya tidak mampu melukai gadis itu. Samuel waspada maksimum. Dia tidak tahu siapa gadis itu, tapi dia jelas bukan sekedar gadis desa biasa. Sekarang giliranku, kan? Gerakan para tentara menjadi lambat karena kelelahan, dan gadis itu memenggal kepala mereka, menghancurkan wajah mereka, menebas anggota badan mereka dan menusuk hati mereka. Jeritan, darah, dan potongan daging beterbangan di mana-mana. Ini adalah pembantaian yang hanya mungkin dilakukan oleh orang yang kuat. Dalam waktu singkat, mayat dan darah menutupi area sekeliling, dan bau darah memasuki rongga hidung Samuel. Para prajurit yang tidak bergabung dengan pertarungan menjatuhkan senjata mereka dan mundur dari gadis yang menakutkan itu. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi dengan kengerian, seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian. Semangat juang mereka telah hancur. Gadis yang berlumuran darah memandangi para prajurit yang diliputi ketakutan dan menunjukkan senyum secerah matahari. Hahi, monster, dia monster. Jangan main-main denganku. Aku tidak mau mati di sini. Ibu, selamatkan aku. Para prajurit mulai melarikan diri sambil berteriak. Beberapa dari mereka merangkak di tanah seperti cacing. Yang lain berlari dengan gigi bergemeretak. Dan beberapa orang tertawa terbahak-bahak dengan menyeramkan ketika mereka melarikan diri. Berbagai ekspresi ditunjukkan saat mereka kabur. Ini memalukan bagi pasukan kekaisaran yang terhormat. Tetapi Samuel tidak menyalahkan mereka. Wajar bagi mereka untuk bereaksi seperti ini setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Gadis itu tidak mengejar pasukan yang melarikan diri, dan hanya menyaksikan mereka pergi. Dia mungkin bermaksud mengampuni siapapun yang tidak mengarahkan senjata ke arahnya, pikir Samuel. Pak Kapten. Ya kan? Kau boleh lari juga. Kalau kau enggak menghalangiku, aku enggak akan membunuhmu. Gadis itu tiba-tiba menoleh ke arah Samuel, memberinya pilihan untuk melarikan diri bersama yang lain. Bibirnya yang ternoda darah memiliki pesona yang aneh. Aku tahu kau bukan gadis desa biasa. Kalau begitu, aku punya pertanyaan untukmu. Ya, silahkan. Di mana kau belajar ilmu pedang dan bertarung? Itu bukan sesuatu yang bisa dikuasai pada usia muda, dan oleh seorang wanita pula. Bahkan kalau kau bertanya padaku, itu bukan salahku dan aku diajari oleh Z. Z, benar. Z, apa kau tahu di mana Z? Gadis itu bertanya dengan senyum polos. Ekspresi kekanak-kanakannya membuatnya sulit membayangkan bahwa gadis ini baru saja membantai para prajurit itu tanpa sedikit pun belas kasihan, tetapi dia masih berlumuran darah. Maaf, aku tidak tahu.
Benarkah? Ya, jika dia terkenal, maka aku seharusnya sudah mendengar tentang dia. Oh, kau enggak kabur. Jangan khawatir, aku enggak akan mengejarmu. Samuel tidak begitu patuh sehingga dia akan mengikuti instruksi gadis itu. Menanggapi gerakan mengusir gadis itu, dia menggelengkan kepalanya. Hah, kau enggak mau lari? Hahaha, kenapa aku harus lari? Aku sendiri cukup ahli, benarkah? Tapi aku enggak tahu tuh. Setelah hening sejenak, gadis itu memberikan penilaian jujurnya. Samuel berkata dengan senyum sinis. Haha, ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal itu dalam hidupku. Semakin lama aku tinggal di medan perang, semakin banyak kesempatanku untuk bertarung melawan monster. Sangat menyenangkan. Apa kau memanggilku monster? Namaku Olivia. Loh, Olivia meletakkan tangannya di pinggangnya dan memperkenalkan dirinya dengan bangga. Aku mengerti. Aku akan mengingatnya. Ini pertama kalinya aku bertarung dengan seorang wanita bukan dari militer. Tidak, karena lawanku adalah monster. Aku tidak melanggar peraturan, kan? Ya, benar. Samuel bergumam pada dirinya sendiri saat dia perlahan menarik pedang besar dari punggungnya. Bilahnya sangat tipis. Pedang bermata dua yang fleksibel dan juga tangguh. Pedang favoritnya yang tidak pernah patah, dan telah menemaninya melalui pertempuran neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dia menjilat ujung pedang, mengambil napas dalam-dalam, dan mengambil kuda-kuda dengan arah pedang horizontal ke tanah. Olivia menatap Samuel di depannya sambil tersenyum. Dia sedikit mencondongkan tubuhnya, menghela napas, lalu melesat menyerang Olivia. Ini adalah tusukan membunuh yang menggabungkan kecepatan yang tampaknya mustahil untuk tubuhnya yang besar, dengan berat tubuhnya yang berat. Violent Thrust, sebuah teknik yang ditakuti oleh banyak orang. Samuel menggunakan jurus ini untuk membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini akan sama, dan monster di depannya akan dibantai. Satu-satunya targetku adalah jantungnya. Ujung pedang mengiris udara, dan hendak menembus jantung Olivia. Ini milikku sekarang. Percaya akan kemenangannya. Samuel meraung. Tetapi sesaat berikutnya, pemandangan di depannya tampak berbeda dari yang dia harapkan. Dia tidak melihat Olivia terjatuh dengan darah berdegup dari mulutnya karena jantungnya tertusuk. Sebaliknya, dia melihat pemandangan aneh dari tubuhnya sendiri dari sudut yang sangat rendah. Ketika kesadaran Samuel memudar, dia mendengar seseorang berkata dengan bingung, "Apa dia mencuri sesuatu?"